Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Patri di pelajaran fisika untuk kelas 11 jurusan MIPA ya. Oke, materi yang akan kita pelajari adalah mengenai momen inersia. Ini materi lanjutan untuk keseimbangan benda tegar ya. Oke. Momen inersia itu merupakan kecenderungan suatu benda untuk mempertahankan keadaannya baik tetap, diam, atau tetap bergerak. Oke. Ini benda ini dia mempertahankan ya. Kalau misalkan dia diam atau dia mau bergerak gitu. Nah, itu disebut dengan momen inersia. Bisa juga disebut kelembaman suatu benda. Nah, ini ada di hukum Newton yang pertama. Benda yang tidak diberi gaya eksternal atau gaya dari luar akan cenderung mempertahankan keadaannya. Contoh misalkan kita berada di dalam angkot aja. Kalau misalkan angkotnya itu diberikan gas, jalan, maka badan kita cenderung itu ke depan. Tapi kalau misalkan tiba-tiba direm, nah maka cenderung kita itu akan ke belakang. Jadi cenderung diam atau tetap bergerak. Nah, itu disebut sama hukum Newton pertama. Nah, ini kita hubungkan dengan momen inersia. Oke, semakin besar momen inersia, maka benda akan sulit bergerak. Oke. Jadi kalau momen inersianya makin besar, benda ini sulit bergerak nih. Sebaliknya, jika nilai pada momen inersinya kecil, maka akan mudah bergerak. Oke. Jadi kalau misalkan badan kita itu berada di dalam tong yang luasnya itu seluas badan kita, kalau si tong itu tong drum ya, tong itu digoyang-goyang, maka badan kita itu nggak akan bergerak gitu ya, sulit bergerak. Tapi kalau misalkan tong drumnya itu lebih besar daripada badan kita, nah ini yang maksudnya itu momen inersinya itu kitanya akan gampang bergerak. Oke, masuk ke rumusnya. Nah, ini kita lihat. Benda bermasa M memiliki titik putar dengan jarak R. Nah, ini titik putar, kita berputar ya. Kita putar ini. Nah, ini benda kita putarkan. Maka momen inersianya itu adalah I. Momen inersia itu I ya. M dikali R pangkat 2. M itu adalah massa benda satuannya kilogram. R-nya sendiri adalah jarak benda terhadap sumbu putar. Nah, ini dia. Oke, terhadap sumbu putar. M. Sedangkan momen inersia satuannya adalah kilogram meter persegi. Oke, next. Momen inersia juga menjelaskan untuk sistem partikel berjumlah banyak. Contohnya misalkan bendanya banyak aja ya. Nah, kalau tadi kan diputar-putar hanya bendanya satu. Sekarang bendanya banyak. Kalau bendanya banyak, maka rumusnya itu akan berbeda komponen, karena komponen sistemnya itu banyak ya. I, inersia, sigma. Nah, ini sigma. Sigma itu menyatakan banyaknya jumlah. M, N. Nah, masanya N-nya berapa? R, N. N-nya berapa? Pangkat. Nah, ini kita lihat di bawahnya I sama dengan M1 kali R1 pangkat 2. Ini sampai MN. Berapa tuh terserah. Mau bendanya 100, maka M100, R100 pangkat 2. Nah, ini ada beberapa benda yang mempunyai momen inersia masing-masing itu berbeda. Oke. Seperti contoh yang pertama ini nih. Ini kita sebut dengan batang homogen. Nah, ini batang homogen. Ini panjangnya L. Nah, ini melalui pusat. Lagi makan. Oke, melalui pusat. Untuk inersianya adalah 1/12 massa dikali panjang pangkat 2. Nah, ini dari pusat ya. Nah, ini dari pusat. Nah, sekarang kita lihat itu di yang kedua, batang homogen pada panjangnya L, tapi melalui ujung. Nah, ini ujung.
Oke. Ujung itu nilainya adalah untuk momen Indonesianya 1/3 ml pangkat 2. Oke. Sekarang silinder tipis berongga. Ini silinder tipis berongga. Oke. Nah, ini melalui sumbunya. Nah, ini sumbu ini. Oke, kalau melalui sumbunya berarti I sama dengan MR pangkat 2. Oke. Sekarang kita lihat silinder yang keempat ya. Nah, yang keempat, silinder tebal berongga dengan jari-jari dalam R dan jari-jari luar R. Nah, ada di dalam, ada di luar nih. Di sini ada di dalam, ada di luar. Oke, maka rumusnya adalah 1/2 setengah M R1 pangkat 2 ditambah R2 pangkat 2. Oke, nah, kita lihat. Oke, lanjut ke nomor 5. Nomor 6 ya. Nomor 6 itu adalah silinder pejal dengan jari-jari R. Nah, ini silinder pejal, ini jari-jarinya R, ini R ya. Oke. Ini melalui sumbunya. Nah, melalui sumbunya berarti rumusnya adalah 1/4 M R pangkat 2 ditambah 1/12 ML pangkat 2. Oke. Nah, sekarang kita lihat lagi bola pejal. Nah, bola pejal dengan jari-jari R. Ini bola pejal nih. Bola pejal itu seperti bola apa? Bola kasti atau bola tendang ya. Oke. Nah, ini dengan jari-jari R itu melalui pusat. Nah, ini melalui pusat nih. Inersianya itu adalah 2/5 M dikali R pangkat 2. M-nya itu massa. Massa si bola itu. Oke, next. Bola pejal tanpa jari-jari. Nah, ini adanya itu si inersianya itu ada di ujung. Nah, ini ujung ya. Kalau tadi kan di tengah-tengah. Nah, ini di ujung. Kalau di ujung berarti 7/5 massa kali jari-jari pangkat 2. Oke. Sekarang bola berongga. Kalau tadi bola pejal itu bukan bola apa sepak bola ya. Kalau bola pejal itu seperti bola bekel atau bola itu apa? Cakram. Nah, itu. Jadi dia tidak berongga. Bola pejal. Nah, kalau bola berongga itu seperti bola apa? Bola tendang atau bola sepak bola. Nah, ini jari-jari R. Jari-jari R tapi melalui pusat. Nah, nilainya adalah untuk inersianya 2/5 massa kali jari-jari pangkatkan 2. Selanjutnya lempeng tipis. Nah, ini lempengnya tipis ya. Lempeng tipis dengan panjang D. Nah, ini panjang D dan lebar B ya. Nah, ini inersianya itu berada di tengah-tengah melalui pusat. Ya, melalui pusat, ini pusat, maka didapat 1/12 M massanya dalam kurung A. A itu adalah panjang ya, pangkat 2 ditambah B. B itu lebarnya pangkat 2. Lanjut ke lempeng tipis. Lempeng tipis, ini lempeng tipis. Ini dengan panjang A. Nah, ini panjangnya aja ya. Nah, ini lebarnya nggak ada nih. Itu melalui sumbu. Nah, ini sumbu nih namanya nih. Ini sumbu. Oke, ini sumbu. Nilai untuk inersianya itu adalah 1/12 massanya dikali panjang yang kita sebut dengan A ini. Oke, ini A pangkat 2. Panjang itu pangkat 2 ya. Oke, 1/12. Next, nah ini ada contoh soal. Bila bola bermassa 100 gram. Oke. Bila bola bermassa 100 gram dihubungkan dengan seutas tali yang panjangnya 20 cm. Oke, ini seperti gambar ya. Nah, ini bola.
Bola masanya 100 gram, talinya itu 20 gram. Oke. Nah, untuk inersianya adalah IMR pangkat 2. Kita lihat masanya itu adalah 100 gram, tapi di satuannya harus kilogram. Berarti 100 dibagi 1000. Karena dirubah dari gram ke kilogram. 100 bagi 1000 0,1 kalau dalam desimalnya. Oke, sedangkan R-nya 20 cm, seharusnya satuannya meter, berarti dari cm ke meter dibagi 100. 20 dibagi 100. Dalam desimalnya adalah nilainya 0,2. Oke, kita tinggal kalikan aja ya. 0,1 masanya dikalikan 0,2 jari-jarinya, jari-jari pangkat 2. Oke, berarti 0,04. Berarti 0,04 dikalikan 0,1. Berarti 0,004. Nah, di belakang koma ada 3 angka. Tapi di sini kita pakai notasi ilmiah. Berarti 4 dikalikan 10 pangkat 3. Nah, notasi ilmiah udah pernah ya. Kalau 4 dikali 10 pangkat 3, pangkat min 3, ini min 3 ya. Kalau pangkat min 3 berarti di belakang koma ada 3 angka. Berarti 0,004. Nah, karena di akhirnya 4, ini 4 ya. Berarti 0,004. Oke. Next. Sebuah sistem di bawah ini terdiri dari 3 partikel jika M1, M2, 2 dan 1 kg. M3-nya 2 kg. Nah, tentukan momen inersia sistem tersebut jika diputar menurut poros P. Nah, ini ada P. Oke. Poros Q. Nah, ini ada Q. Nah, kita hitung dari P. Oke, kalau P, nah ini kan ada banyak nih. M1, M2, M3 ya. Masanya ada 3. Berarti pakai sigma tadi. Nah, M1, R1 pangkat 2, M2, R2 pangkat 2, M3, R3 pangkat 3. Nah, ini kita ambil 2 kali, 2 berapa nih? 2 kg dikalikan panjangnya 2 kg panjangnya 0 ya, karena dari poros. Oke, dari poros dari 0 berarti. Terus M2-nya itu 1 kg. Nah, panjangnya dari P ke Q 1 meter. Kalikan 1 meter pangkat 2. Terus ke M3 berarti masanya berapa? 2 kg, panjangnya 2. Berarti 1 tambah 1 kan 2 nih. 2 pangkat 2. Nah, nilainya adalah 9. Nah, untuk poros Q berarti di Q di sini. Kalau di Q berarti dia M1-nya itu, kita lihat 2 kg. Jaraknya dari Q itu kan 1, berarti dikalikan 1, R-nya pangkat 2. M2-nya itu adalah 1 kg, tapi karena dia poros, berarti dia 0 aja. Nggak ada berarti ya, karena dia poros sih. Berarti M3-nya itu 2 kg dikalikan 1. Oke, 1 panjang dari Q ke M3, 1 meter. Jadi nilainya adalah 4 kg. Oke, cukup sekian hari ini dan kita lanjutkan ke materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.